Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Wahidriani, biasa dipanggil Hana. Saya mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi semester 3 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu website, yaitu website PMB, salah satu proyek dari ujian tengah semester pada kelas atau di jurusan kami. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan websitenya, yang dimana seperti yang ditugaskan pada beberapa level. Mungkin biar lebih terstruktur, biar saya mulai saja di sini dari tahap home atau bagian awalnya. Nah, di mana untuk bagian awal di sini kita sudah ada tombol atau button login. Di sini kita bisa memulai login. Untuk loginnya sendiri, di sini ada untuk 3 posisi ya. Ada untuk petugas, untuk pimpinan, dan juga kaprodi, yang dimana setiap row-nya sendiri itu akan diarahkan kepada halaman yang berbeda tergantung dengan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Didipa Joiner. Nah, kita akan coba masuk dulu untuk bagian petugas. Petugas dengan sandi 23. Petugas ini nanti di mana seseorang yang berpetugas ini belum dapat mengakses data mahasiswa, dapat mengubah status, dan juga daftar status mahasiswa, dan nanti apabila ia mau logout. Sekarang kita coba masuk ke bagian data mahasiswa. Nah, ini sudah bisa dilihat bagian mahasiswanya. Ini mohon maaf tulisannya random. Ada juga bagian mahasiswa penambahan. Kemudian kalau misalkan kita mau mengedit data mahasiswa, bisa ya di petugasnya. Misalkan yang ini Hana itu nomornya kita ganti nomor WhatsAppnya 088789 bla 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 bla. Nah, kita update mahasiswa apakah berubah, dan iya berubah. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus, kita tinggal hapus aja, klik delete seperti yang di tes 1. Delete. Oke. Nah, tes 1 sudah hilang, berarti udah beres. Oke, untuk yang bagian data mahasiswa Selanjutnya ada fitur ubah status. Nah, apabila terdapat mahasiswa yang sudah registrasi, kemudian kan diubah nih statusnya. Nah, maka si petugas memiliki wewenang untuk mengubah status dari mahasiswa tersebut atau mahasiswa yang akan daftar tersebut. Nah, di mana ada beberapa statusnya di sini, yaitu ada baru registrasi, ada yang sudah upload foto profil, sudah melengkapi data, dan juga disertakan dengan beberapa data mahasiswa yang tadi sudah menginput namanya sendiri. Misalkan seperti ini, Dini baru registrasi. Nah, kalau misalkan mau di-upload atau diubah, kita ubah aja. Misalkan sudah melengkapi biodata, update statusnya, dan nah, ada pemberitahuan kalau statusnya sudah berhasil di-update. Selanjutnya, setelah update ubah status, ada juga daftar status. Nah, ini untuk melihat yang tadi ya, daftar statusnya apa aja. Ada daftar status untuk setiap mahasiswanya. Yang pertama untuk Rifki baru registrasi, Musa baru registrasi, dan seterusnya ke bawahnya. Kemudian kalau misalkan sudah, kita log out. Nah, masuk ke bagian home atau bagian awal lagi tadi, dimana di sini kita akan mencoba untuk masuk ke posisi selanjutnya, yaitu ada posisi kaprodi SI misalkan. Nah, di sini kan ada beberapa kaprodi yang memegang jurusan masing-masing. Kita ambil contohnya kaprodi SI. Kita akan melihat apabila saya jadi kaprodi dari sistem informasi, saya akan melihat jumlah mahasiswa di jurusan sistem informasi. Kita coba login. Nah, ini sudah ada button untuk melihat data mahasiswa sistem informasi. Kita lihat, nah, di list data mahasiswa program sistem informasi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mahasiswa yang sudah mendaftar, sebagaimana yang dapat dilihat tadi pada list data mahasiswa. Selanjutnya kita kembali lagi ke halaman utama, kita logout. Sekarang bagaimana dengan kaprodi lainnya? Kita coba, karena ada 3 jurusan di sini. Selanjutnya ada informatika, TI, TI maaf. Selanjutnya 1, 2, 3. Ini passwordnya. Kita masuk, apakah berhasil? Berhasil. Ada data mahasiswa teknik informatika. Ada 3 mahasiswa yang mendaftar. Oke, berarti berhasil ya. Selanjutnya yang ketiga ada kaprodi KA. Kaprodi AK, akuntansi. 1, 2, 3. Kita lihat apakah ini berhasil juga. Data mahasiswa akuntansi, ya. Dan iya, baru ada 2 mahasiswa yang mendaftar menjadi mahasiswa dari komputerisasi akuntansi. Di home, kita kembali lagi. Tadi sudah kaprodi, sekarang bagian pemimpinan, di mana untuk pimpinan sendiri beliau ini dapat melihat jumlah report atau laporan jumlah mahasiswa yang mendaftar di setiap jurusannya. Kita langsung masuk saja ke pimpinan dengan password sama 1, 2, 3, dan tada. Nah,
ini dashboardnya sudah ada rekapnya. Nah, ini untuk mahasiswa SI ada 6 orang, PI 3 orang, akuntansi 2 orang. Kita kembali lagi ke bagian dashboard. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa yang mau daftar tuh kan nanti mereka tuh harus registrasi dulu. Kita coba untuk login dulu. Kalau misalkan mahasiswa tersebut sudah membuat akun, maka nanti datanya akan ada database atau di exam yang sudah dibuat sebelumnya akan otomatis ada dalam database tersebut. Nah, kita coba misalkan Musa. Nah, tadi sudah ada 1, 2, 3. Kita login. Nah, bisa. Di sini berarti menandakan kalau mahasiswa tersebut sudah login, sudah masuk ke akunnya sendiri, dan di sini Musa mendaftar di program studi akuntansi. Status pendaftarannya baru registrasi, dan beliau dan Musa ini belum terverifikasi, dan status tes PMB-nya juga belum lulus. Nah, di sini Musa juga bisa memverifikasi akun, melengkapi biodata, dan mengakses fitur CBT. Nah, tapi sebelum ini kalau kita kembali lagi ke sini, kalau misalkan ada mahasiswa yang belum mendaftar, nah beliau belum bisa login dan dia bisa mendaftar di sini, daftar di sini. Kita coba masukkan nama siapa ya? Desta Novita misalkan. Nah, ini emailnya kita coba aja desta@gmail. Nah, berarti selanjutnya kita coba masuk login yang Musa karena beliau sudah terdaftar ya, mahasiswa bernama Musa, calon mahasiswa bernama Musa. Login. Nah, ini sudah ada beberapa dashboardnya termasuk prodinya, status daftarannya, status akun, dan status TPMB-nya. Kemudian kita juga kalau misalkan Musa pengen melengkapi biodata bisa banget di sini. Misalkan Musa Wahyu Maulana, tempat lahir di Bandung. Bandung. Tanggal lahirnya misalkan ini apa ya. Baik, tadi kan Musa sudah melengkapi biodatanya. Nah, di sini sudah ada dari status pendaftarannya sudah ada penjelasan bahwa sudah melengkapi biodata, sudah upload foto profil, dan juga sudah upload ijazah. Nah, tapi di sini statusnya belum terverifikasi dan juga belum lulus tes. Nah, gimana biar terverifikasi? Kalau mau terverifikasi harus verifikasi akun dulu di sini. Nah, nanti Musa itu harus memasukkan emailnya, misalkan emailnya tuh ini misal ya, nanti send OTP. Nah, setelah di send OTP nanti akan ada pemberitahuan kalau misalkan OTP-nya sukses berhasil dan di mana si OTP tersebut akan dikirimkan kepada email Musa. Nah, setelahnya nanti OTP tersebut akan dimasukkan ke sini, misalkan OTP-nya itu 12345. Nanti tinggal verifikasi OTP dan jika berhasil maka akan ada pemberitahuan kalau verifikasi sudah berhasil. Nah, kalau misalkan sudah berhasil nanti akan berubah juga statusnya. Selanjutnya ada status tes PMB. Kenapa belum lulus? Karena belum ngisi. Nah, kalau belum ngisi coba kita klik dulu yang button akses fitur CBT. Nah, ini ada beberapa simulasi soal, kita isi random aja 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau sudah semuanya langsung di submit. Nah, ini sudah ada hasilnya di mana statusnya benar salahnya, jawaban kita apa, dan untuk setiap pertanyaannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan Musa sudah melengkapi semuanya dan tinggal menunggu pengumuman, mungkin langsung saja kita log out. Nah, selesai. Mungkin itu saja untuk bagian webnya. Selanjutnya mungkin untuk codingannya tidak muluk-muluk saja ya. Di sini ada belasan atau mungkin puluhan codingan yang sudah dibuat. Mulai dari indeks, login, DB di sana, di mana ini untuk menghubungkan ya, mengkoneksikan antara database dari exam dengan codingan yang ada di sini. Kemudian data mahasiswa di bagian fitur list data mahasiswa yang dapat diakses oleh petugas. Kemudian ada juga list data mahasiswa prodi yang bisa dilihat petugas, dan ini list data mahasiswa yang dapat diakses oleh setiap jurusan dari setiap prodinya. Selanjutnya ada juga bagian functions, indeks peserta, login, logout, register untuk daftar mahasiswa, tes mailer. Ini ada hubungannya dengan tadi yang verifikasi OTP sama email, begitupun juga verifikasi akun dan juga ubah status ini yang dapat diotak-atik oleh petugas. Dan apa lagi ya? Dan biodata. Oh ya, ini biodata untuk mahasiswa tadi. Daftar status dapat diakses oleh petugas. Kemudian apa lagi ya? Nah, mungkin itu saja deh. Sebenarnya masih banyak lagi codingannya, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya sampai akhir, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas kesalahannya karena saya juga masih belajar. Terima kasih.